Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Cahaya Islam, sebagai orang Indonesia, kita sudah tidak asing lagi mengenai istilah sihir, santet ataupun sejenisnya. Bahkan di era modern ini pun sihir ataupun santet masih menjadi perbincangan yang sangat hangat. Lantas, bagaimanakah sihir ini menurut pandangan para ulama? Apakah sihir benar-benar nyata? Bagaimanakah persaksian ahli sihir? Dan bagaimanakah cara agar terhindar dari sihir ataupun santet? Simak terus video ini agar kalian semakin berilmu. Santet ataupun sihir merupakan sesuatu hal yang gaib yang dilakukan dengan tujuan dengan niat buruk. Pada dasarnya, orang yang melakukan santet ataupun sihir karena terdapat rasa iri, dengki, bahkan hasut, sehingga mereka mengambil jalan terlarang dengan bersekutu kepada syaitan ataupun iblis agar keinginan mereka dapat terpenuhi. Kebanyakan dari mereka bertujuan untuk menyakiti bahkan mencelakakan orang lain, tidak tanggung-tanggung. Sihir yang mereka lakukan dapat memberikan dampak sakit secara dohir maupun batin. Mengenai ada atau tidak adanya sihir sudah menjadi perdebatan klasik yang telah lama dibicarakan. Dalam hal ini, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang dikenal dengan tafsir Qurtubi, beliau menyampaikan bahwa menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa sihir itu benar-benar nyata dan bukan tahayul belaka. Pendapat beliau berdasarkan beberapa ayat Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 102 yang berbunyi, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Berdasarkan asbabun nuzul Surat Al-Falaq yang mayoritas mufasir menyepakati sebab turunnya ayat ini karena Nabi Muhammad SAW pernah disihir oleh seseorang yang bernama Labid bin Al-Asham. Kemudian berdasarkan asbabun nuzul surat Al-Falaq yang mayoritas mufasir menyepakati sebab turunnya ayat ini karena Nabi Muhammad SAW pernah suatu hari disihir oleh seorang yang bernama Labid bin Al-Asham. Hal ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Sungguh Nabi Muhammad SAW disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Ia dikenal dengan nama Labid bin Al-Asham." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berdasarkan dalil di atas, sehingga Imam Al-Qurtubi dan mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa sihir memang benar-benar ada. Namun, yang menarik ialah kesaksian mantan dukun Ria Puspita. Ia mengungkapkan betapa benci sekali ketika ia menyantet orang yang beriman dan membaca wirid memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. "Gue sangat benci ketika lagi berdukun, orang yang saya santet mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gue sangat benci karena saat itu benar-benar merasakan kesakitan." Hal ini juga diungkapkan oleh seorang ahli sihir dari Rusia yang bernama Zana Khusnir. Ia mengaku begitu sulit menyantet orang yang beragama Islam. Sulit sekali untuk bisa mempengaruhi orang Islam. Ini karena seakan-akan terdapat suatu hal yang melindungi mereka. Dalam tafsir Munir, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dan kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Imam Suyuti, bahwa sebab turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq berkaitan dengan Rasul yang disihir oleh Labid bin Asham karena hasut kepada Nabi. Sayyidah Aisyah juga menyatakan bahwa setiap Nabi membaca satu ayat dari surah An-Nas dan surat Al-Falaq, maka lepaslah ikatan sihir satu persatu, sebagaimana jumlah ayat dari kedua surat tersebut berjumlah 11 ayat, sama persis dengan 11 ikatan yang dibuat oleh Labid. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain, Nabi juga mengajarkan cara berlindung dari sihir dan santet sebagaimana berikut.
Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu kuberitahukan sesuatu yang paling baik untuk berlindung? Ibnu Abbas pun menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, baca 2 surat ini, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Hadis riwayat Sunan An-Nasa'i. Demikianlah penjelasan mengenai sihir ataupun santet menurut para ulama. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang syirik, dengki, dan berburuk sangka kepada sesama manusia. Amin ya robbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.